Tidak ada teror kepada Mega, tidak ada teror kepada Vidi. Kenapa sekarang dia bersuara? Kok tidak dari dulu? Anda kemana saja? Artinya Anda membiarkan kejahatan. Karena ada ini mereka harus tampil. Karena ada bukti percakapan Karena itu. ada bukti percakapan. Tidak mungkin dong sekarang bukti percakapannya ada, terus mereka malah menghindar. Bisa mendengar saya? Mohon maaf ini terlalu panjang. Tadi sudah mendengarkan ya? Terima kasih. Silakan. Sudah. Iya. Saya mau jawab yang mana nih, Dinda? Apa yang kemudian Bung Rasman ingin katakan dari perdebatan ini? Saya tanya begini deh. Ada tadi, ini yang paling penting ya. Kita nggak bicara soal 10 butir obat terlarang dan miras dulu lah. Tapi kita bicara soal ada bukti otentik dari percakapan. Di mana pukul 22:10 Vina masih telepon ke Widi. 22:14 Vina masih SMS ke Widi. Artinya putusan yang menuliskan bahwa 21:15 mulai terjadi proses pembunuhan, perkosaan dan seterusnya nggak masuk akal. Bagaimana Bung Rasman jawab ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau dari sisi saya, setelah saya amati tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya ingin menyatakan dengan tegas di sini bahwa pendapat hukum saya, kalau dalam istilah hukum itu ada yang disebut dengan ratio decidendi. Dasar dalam mengambil putusan, khususnya hakim. Nah, dasar saya juga untuk pertama, ketika kasus ini mencuat ke permukaan, saya orang yang mengatakan bahwa berikan kesempatan kepada Polri untuk melakukan proses tindak lanjut dari putusan yang sudah inkrah dari Mahkamah Agung terkait dengan kematian Vina dan Eki yang dalam putusannya menyebut bahwa ini adalah pembunuhan dan pelakunya dihukum seumur hidup, lalu kemudian 3 orang DPO. Ke situ ya. Nah, lalu saya sebagai seorang praktisi hukum mengamati. Apa yang saya amati? Tindakan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Mereka bergerak cepat, kemudian menangkap satu orang yang bernama Peggy Setiawan. Bertambah gaduh persoalan negara ini karena penangkapan Peggy kontroversial. Lalu pengacaranya mengajukan pra-peradilan dan dinyatakan proses tersangka, penggeledahan dan lain-lain dinyatakan tidak sah. Oke. Dari situ saya tetap mengatakan bahwa masih ada ruang bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila ditemukan novum baru. Nah, berkaca dari situ dan mendengar pernyataan malam ini dari para teman-teman saya, para lawyer, saya ingin katakan bahwa tidak boleh satupun di antara kita yang berani mengatakan bahwa PK akan dikabulkan dan atau mengatakan bahwa PK akan ditolak. Yang bisa katakan adalah kita berkeyakinan. Saat dalam persoalan ini, saya agak berbeda dengan Bang Fredrik. Menurut saya, lawyer bisa berkeyakinan. Karena tanpa keyakinan, kita tidak akan bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, terutama dalam melakukan pembelaan klien. Maka, berdasarkan keterangan yang saya tangkap dari Pak Suroto selaku klien saya, dari saudara Yosi Ahdian selaku pengacara almarhumah Vina dan almarhumah Eki diwakili oleh keluarganya. Berdasarkan putusan yang saya minta, berdasarkan keterangan yang lain, konfirmasi saya kepada Polda Jabar, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi proses pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Persoalan belakangan muncul. Ada Mega, lalu ada temannya lagi,
lalu kemudian ada pencabutan keterangan oleh Liga Akbar dan lain-lain. Itu hal yang muncul belakangan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda baru sekarang menyuarakan itu? Sehingga muncul masalah sekarang, apakah ini peradilan sesat, mystery of justice atau apa? Maka menurut saya, kalau besok ternyata kematian Vina bukan pembunuhan, maka apa yang harus dilakukan? Dalam konteks hukum, kita harus bersepakat bahwa orang-orang yang selama ini mengetahui bahwa ada kejahatan yang berbeda. Dia bukan dibunuh, tapi Mega mengatakan masih komunikasi. Vidi mengatakan masih komunikasi. Liga Akbar mendiamkan. Maka orang-orang ini harus bertanggung jawab dengan putusan hakim yang sudah diduga sesat itu. Oleh karena itu, Pak Kapolri saya dapat informasi sudah membentuk tim yang masuk ke dalam. Kalau ternyata bahwa proses kematian almarhumah Vina dan Eki bukan pembunuhan, tapi kecelakaan lalu lintas, maka orang-orang yang telah membangun kebohongan di depan publik, lalu kemudian baru sekarang bersuara, termasuk Vina, termasuk Vidi dan Mega dan yang lain, harus diproses hukum. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya tidak punya beban. Tidak ada teror kepada Mega, tidak ada teror kepada Vidi. Kenapa sekarang dia bersuara? Kok tidak dari dulu? Anda kemana saja? Artinya Anda membiarkan kejahatan. Karena itu saya bicara tegas. Saya tidak sepakat juga, mohon maaf, dengan bagaimana seorang Fitra menyatakan bahwa ini pengacaranya saudara Jutek Wongso sudah melakukan fitnah. Saya kira kita sesama pengacara ini biarkan air mengalir saja. Tidak satu pun kita boleh menjamin bahwa klien kita itu adalah benar 100%. Saya sudah tanya Pak Suroto tadi sore. Suroto, kalau Anda tidak memberi keterangan yang jujur kepada saya, maka Anda orang pertama yang harus saya laporkan memberikan keterangan palsu. Karena kita ini bukan eksekutorial. Kita mendapat informasi-informasi, itulah yang dialami oleh hakim, sehingga hakim menuangkan putusannya, yang pada akhirnya muncul dugaan ada mystery of justice. Nah, siapa pelakunya? Yang mereka-mereka ini yang memberikan keterangan, membiarkan, dan mengorbankan 8 orang. Oke. Pun demikian, saya ingin katakan, beri ruang kepada Mabes Polri yang sudah membentuk tim untuk mencari siapa sesungguhnya pelaku. Kalau dia pembunuhan, siapa yang membunuh? Kalau dia laka lantas, seperti apa kejadiannya? Sehingga kita tidak disesatkan semuanya. Itu dari saya. Oke. Saya tadi kadang sebut-sebut Mega Widi, silakan mau mutar. Baik, dalam sejarah proses Vina dan Eki ini, baru kali ini saya sepakat dengan Bang Rajman. Jadi siap untuk diproses. Saya hormat buat Bang Rajman, tapi satu yang harus Bentar, Bung. Jadi kalau seandainya nanti putusan PK kemudian menetapkan bahwa ini memang pembunuhan, maka Mega dan Widi harus tanggung jawab. Itu yang disampaikan loh. Anda sepakat? Baik, jadi gini Mas Aiman. Pertama saya hormat kepada Bang Rajman. Kemudian yang kedua. Terima kasih. Ya, yang kedua. Kenapa Widi dan Mega baru muncul sekarang? Ya. Kan itu. Kemunculan mereka bukan tanggung jawab dirinya mereka. Tapi kemunculan mereka di dalam persidangan adalah tanggung jawab penyidik, tanggung jawab polisi, tanggung jawab kejaksaan yang harus menghadirkan saksi-saksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemunculan mereka diakibatkan adanya ekstraksi HP Vina yang kemudian timbul ini. Dan ternyata nomor ini adalah ternyata nomor Widi dan Mega. Jadi mohon izin Bang Rajman, mohon izin. Mereka tidak bisa dipersalahkan kenapa baru muncul sekarang. Bahkan kalau kita melihat fakta persidangan di tahun 2016, semua terpidana mencabut keterangannya, ditolak. Itu yang terjadi. Kemudian ada juga saksi yang mencabut keterangannya, ditolak. Nah sekarang kemunculan mereka justru menurut saya adalah sebuah, bukan keajaiban sebetulnya, sebuah mukjizat di dalam kasus ini yang harus dibuka secara terang benderang, Mas Aiman. Ya, kenapa? Kalau saja kemunculan Widi dan Mega berdasarkan ini
Dan ini dulu di tahun 2016 dijadikan bukti dalam persidangan. Saya ulangi dan saya tegaskan, tidak akan ada terpidana seumur hidup. Karena kecelakaan. Karena kecelakaan. Kan itu. Bukan Ini, pembunuhan. Betul, ini sangat jelas. Mohon izin Pak Fredrik, di satu sisi kadang saya menjadi ambigu gitu ya. Di satu sisi kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh penyidik. Bahwa kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh penyidik, oleh polisi benar adanya. Tetapi di sisi lain dalam peristiwa yang sama kita diminta untuk mengingkari apa yang disampaikan oleh polisi. Apa itu? Ini hasil polisi, Mas Iman. Kenapa saya bilang ini hasil polisi? Yang menyita HP Vina siapa? Pertanyaan kan begitu. Ya, yang menyita HP Vina pada saat peristiwa itu terjadi jelas kepolisian dong. Ya. Kemudian polisi yang tadi saya sampaikan, apakah dengan polisi sendiri atau polisi meminta ahli untuk mengekstraksi ini? Artinya ini adalah peran polisi. Bukan siapa-siapa. Oke, Bung Rasman, silakan Bung Rasman. Itu. Begini. Bung Mukhtar, saya ingin katakan bahwa selama ini saya bisa katakan bahwa selama ini Mega dan Widi tidak ada beban. Tidak ada beban. Dan polisi tidak tahu kalau mereka ini bahagian yang berkomunikasi dengan yang namanya almarhumah Vina. Di situ dia konsentrasi pikiran. Sebentar, kan sudah ada buktinya, Bung Rasman, bahwa polisi tidak tahu kan nggak masuk akal karena kan ekstraksinya sudah ada, kontaknya kemana, arahnya kemana, percakapannya bagaimana. Begini, kalau polisi menganggap bahwa bukti cukup untuk 8 orang ini sebagai pelaku, plus ada yang belum ketangkap, itu yang mereka proses. Itu yang mereka bawa ke kejaksaan. Jaksa dengan polisi melakukan prajudikasi, pemeriksaan berkas dan keduanya. Nah, begitu ternyata ada dihukum sekian orang. Kan ini kan dulu di Cirebon juga rame. Sidangnya dan lain-lain, makanya diambil oleh Polda Jabar. Kenapa Widi dan Mega diam saja? Nah, sama dengan hari ini. Kenapa sekarang dia baru terpanggil? Kita tidak ada beban. Beda dengan yang 8 orang. Mungkin mereka takut. Mungkin mereka khawatir. Karena mereka dipukuli. Nah, ini menurut saya, inilah bahayanya. Kalau pemberitaan itu no justice, no viral. Maka saya katakan, hukum jangan ditegakkan karena viral. Hukum jangan ditegakkan karena public opini. Hukum jangan ditegakkan karena netizen. Nah, karena itu saya katakan bahwa seharusnya Mega dan Widi harus tampil pada waktu itu. Oke lah, karena sudah terjadi. Maka saya harus katakan bahwa polisi Polda Jabar hari ini tidak patut dipersalahkan. Yang diproses adalah polisi zaman dulu yang di Polres Cirebon Kota, atau polisi yang waktu itu ikut dalam gelar perkara yang memproses perkara ini. Tetapi perkara ini tidak sesungguhnya menjadi atensi sesuai dengan pengakuan Bapak Anton Carlyan selaku Kapolda. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dari awal saya katakan, lakukan audit investigatif. Dan sekali lagi saya katakan, Polri, Mabes Polri telah menurunkan tim. Dan saya sudah tahu anggotanya ada beberapa orang sedang melakukan audit investigatif yang komprehensif. Maka saya katakan, kalau ternyata, saya dari awal mengatakan, ingat itu. Kalau ternyata polisi terlibat, kalau ternyata Ibtu Rudiana terlibat dalam proses yang bukan sesungguhnya terjadi, tetapi diada-ada, merekayasa kasus, maka proses Ibtu Rudiana. Kalau ternyata ada orang lain yang jadi aktor, membiarkan kejahatan, sehingga muncul putusan yang keliru, orang itu harus diproses secara hukum. Yang saya tidak mau, jangan orang yang tidak bersalah dihukum. Kenapa? Kasihan saya dengan Dirkrimum Polda Jabar, dengan Kabid Humas Polda Jabar, dengan Kabidkum Polda Jabar. Karena mereka menerima barang yang disajikan. Karena itu, saya dari awal katakan,
kalau ternyata ada ketidakberesan proses mereka. Yang penting bagi saya dari awal, Polri harus transparan dalam penegakan hukum untuk keadilan itu sendiri. Baik, Itu. ya, Bang Razman. Saya sekali lagi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Razman. Terutama dengan janganlah kita menjustifikasi polisi yang sekarang, kan begitu. Justru kemunculan berita atau kemunculan opini-opini kita ini, itu bagaimana caranya polisi yang sekarang bisa memflashback peristiwa 2016 dan mereka memproses polisi-polisi yang dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mau tidak mau saya harus tetap bersuara, Mas Aiman. Kenapa? Berkali-kali Bang Razman menyebut tentang eksistensi daripada klien kami. Kami, terutama saya, tidak mau disebut bad lawyers karena membiarkan klien kami terancam secara hukum misalnya. Terancam secara hukum, Ya. atau mungkin secara moral dia merasa terintimidasi, ya begitu. Kenapa Widi dan Mega baru muncul sekarang? Yang tadi saya katakan, kemunculan mereka di dalam sebuah peristiwa itu tidak ada kewajiban buat mereka untuk menyodorkan diri. Kenapa? HP siapa yang disita oleh polisi, HP siapa yang diekstraksi oleh polisi, mereka tidak akan tahu. Karena peristiwanya pun mereka tidak tahu. Ya. Kan begitu? Ya, beda dengan orang yang bahwa HP si Anu yang disita oleh polisi. Iya, iya. Nah, kemudian si Anu. Oke, saya tanya dulu ke Bung Rasman. Bung Rasman, bagaimana kalau seperti itu? Kan nggak tahu mereka. Mereka belum tahu juga apakah mereka terkait atau tidak. Sekarang saya tanya, apa urgensinya mereka tampil saat ini? Kalau Makanya dibilang, saya katakan, tunggu dulu, kalau dibilang apa urgensinya? Apa urgensinya mereka tampil sekarang? Nah, karena ada Justru ini. mereka, gini. Nah, tunggu kalau Bang Razman. mereka Karena ada ini mereka harus tampil. Karena ada bukti percakapan Ini itu. Ada bukti percakapan. Tidak mungkin dong sekarang Iya. bukti percakapannya ada, terus mereka malah menghindar. Itulah yang lebih Kan salah. begini. Kan begitu. Mereka Ya kan? mereka kan sudah tahu selama ini almarhumah Vina dengan Eki itu berpacaran lalu meninggal. Ada helm. Mereka curiga ini bukan dibunuh tapi kecelakaan. Ditangkap, diproses. 2016 itu sudah teknologi canggih juga. Kok diam saja? Betul, tapi Nah, mereka karena tahu ini nggak? adalah- Gini Bang Sebentar. Razman, tapi Sebentar, mereka sebentar. tahu tidak kalau HP Pina yang dijadikan barang bukti? Kan begitu Iya, pertanyaan saya mendasarnya kata- kan begitu. saya- Ya kan? Sama dengan pertanyaan, Ah, sama itu. dengan pertanyaan sekarang. Mereka tahu tidak kalau itu dijadikan barang bukti? Nah, Baik. sekarang pertanyaan saya, apa yang mendasari, apa motivasi Mega dan Widi tampil sekarang? Jadi gini, Apa? karena Coba mereka tanya, tahu nggak apa kalau dasarnya? sekarang katakanlah begitu ya, tampil. Kan tadi yang saya bilang, setelah ini dicocokkan bahwa ini adalah nomor Widi dan nomor Mega, maka mereka mau tidak mau harus mengiyahkan apa yang tertulis dalam ekstraksi. Begini. Jadi Kan muncul begitu. dulu Maka dia buktinya. tidak tahu. Tunggu dulu. Tidak mungkin Mega tidak tahu itu fitnah. Tidak mungkin. Mereka berkawan, mereka bersahabat. Kewenangan menyita barang bukti itu ada di polisi, bos. Bukan ada di klien kami. Dari mana ceritanya? Pak, tolong dong disita HP saya. Nggak ada. Kewenangan. Mas Saya Iman, sudah tahu. kewenangan Bentar menyita ya, barang bukti bentar ini. Iya. yang Bentar ada dulu. di dalam TKP atau yang berada di dalam tubuh korban atau pelaku itu sepenuhnya kewenangan polisi. Oke. Yang Begini, jelas masa satu kita Pak nggak ya. tahu? Ini sudah ada dalam berkas, sudah dipertimbangkan. Jadi tidak perlulah kita Bentar. perpanjang lebar lah Pak. Saya Tidak ada ngomong artinya. dulu. Karena datanya penting, Saya silakan. ngomong dulu. Silakan Bung Rasman. Kalau sekarang Mega dan Widi tahu bahwa sudah ada barang bukti di polisi, sama dengan dulu mereka juga sudah tahu di proses hukum. Pertanyaan saya, ini waktunya sudah 2 bulan baru mereka nongol yang 2 ini. Karena ditengoknya, oh iya ya kita nebeng nih, kita bantu nih bahwa ini ada kejahatan. Saya yakin bahwa mereka berdua ini tahu bahwa handphone mereka itu harusnya ikut menjadi barang bukti. Tapi pertanyaan Kalau mendasar mereka begini Bung ikut, Rasman. hanya Apa Lebih lucu lagi kalau begitu. Sebentar. Saya ingin tanya kepada Bung Rasman. Apa salahnya ketika mereka baru hadir saat ini? Jangan dijawab dulu. Saya akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.